Halo Sobat Cemis, kali ini kita kembali lagi di konten pengayaan berbasis SSI, materi hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran dari konten pengayaan ini yaitu sebagai berikut. Di seluruh dunia, hutan-hutan tropis yang indah adalah rumah bagi berbagai kehidupan. Mereka adalah paru-paru bumi kita, menyediakan oksigen yang kita hirup dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, saat ini, hutan-hutan dihadapkan pada ancaman yang serius, yaitu deforestasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deforestasi merupakan aktivitas penebangan hutan. Mengutip dari situs kompas.com, deforestasi merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Tahukah kamu mengenai deforestasi hutan di Papua? Deforestasi hutan di Papua ini merupakan deforestasi terbesar di Indonesia. Area lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua, yakni di daerah Manokwari, Merauke, Boven, Digwel, dan Teluk Bintuni, mengalami kerusakan. Menurut data satelit Citra pada tahun 2020, sekitar 1.488 hektar hutan Papua dan Kalimantan tengah mengalami deforestasi. Salah satu penyebab deforestasi adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan alih fungsi lahan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca hingga mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan akan memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain. Dampak deforestasi begitu membebani kehidupan masyarakat adat secara ekologi, ekonomi, sosial, bahkan sejarah. Sebab, masyarakat Papua melihat hutan dari segi yang berbeda dengan masyarakat kota yang tidak mempunyai rasa afinitas. Yayasan Pusaka Citra melaporkan bahwa sepanjang 2020 tercatat beberapa jenis usaha atau sektor yang menjadi pemicu 14 kasus kejahatan lingkungan. Adapun dampak deforestasi hutan secara umum yaitu sebagai berikut. Dampak lingkungan, dampak sains, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan. Pada proses deforestasi hutan, terjadi proses kimia. Dalam kimia, proses pembakaran merupakan reaksi antara oksigen dengan senyawa karbon dan menghasilkan energi. Ketika senyawa karbon terbakar sempurna, akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ketika pembakaran berlangsung dengan oksigen secara terbatas, maka akan menghasilkan gas CO. Karbon monoksida menyebabkan penurunan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen sehingga menyebabkan kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi dengan baik. Selain karbon monoksida, hasil pembakaran juga dapat berupa belerang. Sulfur atau belerang merupakan pengotor yang ada di dalam minyak. Apabila pembakaran berlangsung pada suhu tinggi, maka akan terbentuk oksida belerang dan oksida nitrogen yang dapat mencemari udara. Berikut adalah reaksi kimianya. O2 dan SO2 merupakan partikulat yang jika bereaksi dengan air hujan atau uap air akan menghasilkan senyawa HNO3 dan H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya hujan asam. Mari kita melihat kembali apa itu unsur dan senyawa karbon. Terima kasih dan selamat belajar.